Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Nabila Syariadi dengan NIM 21862061144, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membahas tentang seminar proposal peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah Desain Penelitian Tindakan Kelas yang diampu oleh Dr. Mawardi, SSI, MPD. Bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia karena dengan pendidikan manusia mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan hal yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, ekspresi, dan sebagainya dalam situasi belajar di sekolah. Namun demikian, potensi yang dimiliki peserta didik tersebut tidak serta-merta merata dapat muncul secara optimal tanpa bantuan guru di sekolah. Diharapkan, proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan guru kepada siswa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di kelas hanya menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh akibatnya yaitu pada pelajaran PKN. Metode Information Search menjadi solusi di mana siswa aktif mencari informasi dari berbagai sumber, seperti buku, dokumen, artikel, atau internet. Metode ini mengubah pembelajaran menjadi berpusat pada aktivitas yang dilakukan hanya pada informasi dari guru, sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal. Dan yang kelima, rendahnya hasil belajar mata pelajaran PKN. Selanjutnya, pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search. Untuk perumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang? Dan yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search? Tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search. Manfaat penelitian. Yang pertama, teoretis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Yang kedua, praktis. Yang pertama bagi siswa yaitu pertama menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Yang kedua, bagi guru. Yang pertama, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Dan yang ketiga, bagi sekolah, yang pertama, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Dan yang kedua, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Yang A, landasan teori. Pertama, tinjauan hasil belajar PKN. A. Belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon.
di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Yang B. Hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar yang tindak mengajar dari satu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah hasil belajar tersebut sangat penting diketahui oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat penilaian, baik melalui tes dan non-tes. C. Pendidikan Kewarganegaraan. PKN adalah mata pelajaran yang membahas pemerintahan, demokrasi, kepedulian, dan pengetahuan politik. Bertujuan mempersiapkan warga negara yang demokratis, partisipatif, kritis, dan berperan dalam pencaturan global. Hasil belajar PKN mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Kemampuan siswa ditandai dengan pemahaman tentang demokrasi, sikap peduli, serta kesiapan menjadi warga negara yang berpikir kritis, bertindak demokratis, dan berpartisipatif di tingkat global. Yang D. Globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi, globalisasi menyatunya warga secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. 2. Metode pembelajaran Information Search. A. Metode pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu cara untuk pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan metode pembelajaran, maka kegiatan belajar mengajar dapat teratur sesuai dengan prosedur-prosedur metode yang telah ditentukan. B. Metode pembelajaran Information Search. Metode Information Search adalah metode pembelajaran perbankan dari metode pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. 3. Karakteristik anak usia sekolah dasar. Pada penelitian ini, sekolah dasar yang akan peneliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret, yaitu 7-12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias atau termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa nyata. Yang B. Penelitian yang relevan. Dapat dilihat di sini ada 2 penelitian yang relevan tentang judul dari PTK tersebut. Yaitu yang pertama ada dari penelitian Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitiannya yaitu penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2. Penelitian yang kedua yaitu penelitian Munasikah dari IAIN Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Yang C. Kerangka berpikir. Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, yaitu kondisi saat ininya metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional, siswanya pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendaya gunaan sumber belajar belum optimal dan rendahnya hasil belajar siswa. Nah, tindakan yang harus dilakukan yaitu penerapan metode pembelajaran information search, meningkatkan aktivitas siswa dan pembelajaran melalui metode information search di kelas. Tujuan hasilnya, nanti hasil belajar siswa akan meningkat. Bab 3, metode penelitian. Yang A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Chemist dan McTaggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan,
perencanaan kembali yang merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Yang B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu observer 1, guru kelas 3, dan observer 2, guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016, atau secara rinci waktu penelitian tertera pada tabel samping. D. Instrumen penelitian. Hasil belajar PKN. Definisi konseptualnya, hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor inter maupun faktor ekster. Adapun aspek kemampuan-kemampuan yang lain adalah ditandai dengan siswa mampu mengingat informasi atau materi yang didapat, memahami tata cara demokrasi, memiliki sikap dan kepedulian terhadap orang lain, siap menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif, melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis, serta ikut berperan dalam percaturan global. Yang B. Definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan atau C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa yaitu C4. Di samping adalah kisi-kisi instrumen hasil belajar PKN kelas 4. Bisa dilihat. Definisi konseptual dari metode information search. Yang pertama, metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik yang dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Yang B. Definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Ketercapaian metode information search mengacu kepada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan kelas dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 80% siswa telah memperoleh nilai kurang lebih KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100%. Proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Yang F. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tes, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang keempat ada catatan lapangan. Yang G. Teknik analisis data. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model Miles and Haberman yang meliputi reduksi data, sajian deskriptif dengan alur sajian yang sistematif dan logis, dan penyimpulan dari hasil yang disajikan. H. Keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu. Desain dan prosedur penelitian. Yang pertama, siklus pertama. Dalam siklus pertama, yang A ada rencana. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, peneliti mengembangkan RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Yang keempat, mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Yang kelima, mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. Yang keenam, menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan LKS. Yang kedelapan, mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Yang kesembilan, menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Yang B ada tindakan, yang C ada observasi, dan yang D ada refleksi. Nah, yang di siklus kedua juga sama, ada rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Namun berdasarkan hasilnya, refleksi siklus pertama meneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan lebih dahulu. Jadi kalau di tindakan itu pembelajaran sesuai dengan RPP, jadi setelah siklus pertama itu dilakukannya siklus kedua, jadi mengamatinya dulu dari siklus pertama dan lalu melakukan perbaikannya dari siklus pertama. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.